Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti bukan mati masalah kita, mau atau tidak tiba saatnya pasti mati. Berarti masalah kita adalah siapkah kamu mati dan bagaimana keadaanmu mati. Ayat ini Allah seolah-olah ingin sampaikan, Das'at, kamu ngaku Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Ini Allah ingin sampaikan, banyak orang Islam tapi matinya tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Lagi sabung ayam didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan ke langit. Masih lari, tembak 2 kali peringatan. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, dong, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku, bagaimana ceritanya? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Itu polisi film India. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Ibu-ibu, kenapa kita bisa ceramah tenang hari ini? Kenapa kita bisa ceramah di sini dengan tenang sampai ke masjid? Karena kita damai dan tentram. Siapa yang menjaga damai dan tentram? Bapak-bapak polisi. Makanya jangan kau musuhi polisi. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Iya. Ibu-ibu, kalau motormu hilang siapa kau cari? Bapak-bapak, kalau motormu hilang siapa kau cari? Pak Imam. Pak Imam saja hilang motornya. Iya. Tanah kita diserobot, Pak, siapa bapak cari? Polisi. Ibu-ibu, hilang suamimu siapa kau cari? Jangan cari polisi, suamimu lah. Iya. Iya. Makanya kita bisa ceramah seperti ini dan tidak tentram karena kita dijaga bapak-bapak polisi. Saya selama ada di Papua ceramah dari tadi pagi selalu ditemani dan dijaga oleh bapak polisi. Maka kita bersyukur ada polisi yang menjaga ketertiban masyarakat. Malam ini ada juga polisi di tengah-tengah kita, lengkap Bapak Wakapolres, ada beliau, ada juga Pak Kapolsek. Bahkan selama saya datang selalu ke Jayapura sini, ada teman saya ini, Kapolseknya bandara selalu temani saya. Cuma sama-sama penyakitnya, antara jenderal sama Kapolsek sama penyakitnya, takut sama istrinya. Nah, apa Pak Wakabila makin tidak takut ki? Apa? Kalau saya tidak pernah takut sama istriku. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istriku lebih berani. Wakalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang membuat kita bisa mati kafir? Kata Nabi, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada nanti. Baru kau semua pelakunya. Wane piro. Saya baru dengar ternyata mau pemilu ulang ya, coblos ulang Pak ya, tanggal 6 bulan 8. Saudaraku,
Jangan kau pilih pemimpin karena kau dikasih uang. Percaya kalau jadi pemimpin karena habis uangnya, yang pertama dia pikir nanti, kembalikan uangku. Jangan kau pilih karena kamu satu suku, karena kau tidak memilih kepala suku. Jangan kamu pilih karena satu partai, karena partai bisa kau bubar. Tapi pilihlah karena kau yakin dia bisa memajukan Jayapura dan sekitarnya. Ya. Dia bilang orang, Ustaz, bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Lah cilaka. Ibu-ibu jangan mengganggu. Dek, tenang, orang bukan cari kue di sini. Sebentar. Jangan bikin gerakan lain-lain dulu. Kita serius dulu dengan ceramah. Ya. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada, jangan Islam karena mau pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, satu hari kau kerja di pasar. Tidak usah kau datang, capek, seharian kau di kantor. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Jangan kau dengar ceramah, pegangi HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan lagi kena godaan setan, kau jadi setan. Simpan HP-mu, simpan. Saya ini musafir, ahli agama, lagi perjalanan dakwah, doa saya makbul. Saya berdoa, ya Allah, ibu-ibu yang pegang HP-nya seketika saya ceramah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin. Simpan pale HP, simpan dengar ceramah, simpan. Simpan HP-nya Bu, simpan supaya ibu serius dengar ceramah. Ustadz, kita mau dengar Ustadz, itu ada kamera saya bawa. Ibu duduk dengar ceramah, biar dia yang rekam. Tapi dibawa pulang kamera Ustaz, tenang, nonton YouTube. Sudah nonton YouTube putas, kupencet tidak mau terputar, hakul yakin, tidak ada kuotamu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kok ketawa ibu? Daripada artis kau follow, enak udah. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa kau dapat kalau artis kau follow? Hai guys, kita lagi di Jepang guys, nak kasih ikut kok. Hai guys, kita lagi makan kepiting guys, nak kirimi kok. Kalau artis kau follow deh, habis samalmu. Kenapa bisa? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget, ten. Enggak juga nak kasih pegang kok, nak pakai Cina mo. Coba kalau Ustadz kau follow Dasat Latif, kau dapat ilmunya, bisa kau paham agama dengan baik.
Kau amalkan ilmunya, dapat kau lagi pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat kau lagi amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif malam ini, follow Dasat Latif 12 centang biru. Simpan saya di HP ibu, kepala batu ini. Sebentar kita foto bu, sebentar kulayani kau sampai pagi. Saya bilang, Ustaz, selfie Ustaz. Saya juga heran itu ibu-ibu. Setiap foto kasih bengkok kepalanya. Baru nak kasih naik 2. Apa maksudnya nih? Dua istri. Ulangi Ustaz, kaburi Ustaz. Ulangi Ustaz, kaburi. Dalam hatiku, nah biar 17 kali kau ulangi itu. Bukan HPmu kabur, mukamu yang sudah tua. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, Masya Allah. Yang di atas, yang di atas, yang di belakang. Lillah, salatullah, ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Bapak-bapak lagi. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Ayo. Salatullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, ala yasin. Nilainya 9,7. Nah, Bapak Ibu semua diam, kita dengar Pak PJ Gubernur dan rombongan di sini. Ya, kapan lagi kita kerjai Pak PJ Gubernur? Ayo, diam semua, ini yang di depan kita dengar. Ayo Pak PJ, ya. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Kita bareng-bareng semua, mau laki perempuan, bapak ibu, selawat sama-sama. Ayo, mudah-mudahan bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah. Yang di belakang, wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak PJ Gubernur Jayapura, Bapak Dr. Andes Agus Patoni MSI. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dibahagiakan rumah tangganya. Yang kita hormati yang mewakili Bupati Jayapura, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura. Bapak ini hebat karena bisa mewakili bupati. Bupati tidak bisa mewakili beliau. Hebat.
Luar biasa ya. Yang kita muliakan Ketua DMI, Masya Allah. Saya sudah keliling-keliling ceramah se-Indonesia. Hanya di Jayapura yang Ketua DMI-nya, Ketua Umumnya adalah pengusaha. Masya Allah. Beliaulah ini tadi yang memberi sambutan. Ternyata orang Bugis juga. Yang kita hormati juga Bapak Wakapolres dan Kapolsek Sentani, yang semuanya saya muliakan dan saya cintai. Saya mohon maaf, ada juga anggota dewan, Bapak anggota dewan provinsi, saya lupa namanya. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Saya pura-pura saja. Ternyata Bapak banyak fansnya mama-mama. Terima kasih. Ibu bapak, saya mau kasih hadiah adik-adik yang di bawah 10 tahun. Mana? Ada anak-anak 10 tahun di sini, di bawah 10 tahun. Anak-anak, bukan mama-mama. Anak-anak, sini dek, sini. Sini. Saya kasih kau hadiah. Sini. Sini cepat. Sini. Ya, saya kasih hadiah. Siapa namamu, Nak? Alia. Sekarang kalau dalam bulan Islam, bulan berapa? Waduh, kenapa banyak sekali? Wow, mati Miza. Oke, Alia, mana Alia? Sekarang bulan berapa kalau dalam Islam? Bulan 6. Betul salahnya. Hadiahnya berongkos. Ya, silakan. Waduh, ini bocil. Bagaimana? Banyak datang ini. Aduh, nah uangku cuma 1. Bagaimana ini? Ya, semua dikasih hadiah. Mana hadiahnya? Hadiah. Terima kasih, tepuk tangan. Oke. Sekarang disebut bulan Muharram. Kalau Masehi bulan Januari. Muharram bagi orang Islam bulan 1 tahun baru Hijriah. Kalau orang Masehi dia Januari. Nah, dulu orang tua kita bilang begini, jangan bikin acara bukan bulan panas, bulan Muharram. Jangan bikin pengantin, itu bulan panas, maka rama. Itu zaman dulu. Bulan Muharram, setelah saya belajar agama, dengar ceramah, baca kitab, ternyata bulan Muharram bulan penuh kemenangan. Nabi Adam diterima doanya, tanggal 10 Muharram dipertemukan Siti Hawa di dunia di Jabal Rahmah. Nabi Nuh bebas dari banjir, bulan Muharram tanggal 10. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, 10-40 hari dalam perut ikan, keluarnya 10 Muharram. Nabi Musa ditenggelamkan Fir'aun, kemenangannya berada di atas, setelah dikejar Fir'aun, Allah berikan kemenangan Nabi Musa, tenggelam Fir'aun dan pasukannya, bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya, bulan Muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah juga bulan hijrah, inilah yang kita pelajari dan kita dengar sekarang. Nah, sekarang kalau hijrah dalam arti sejarah, pindahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah 1 kali saja terjadi. Tapi hijrah dalam arti konsep kehidupan, dia adalah taubat, pindah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Hijrah yang tadinya sholat di rumah datang ke masjid berjamaah, itu sudah hijrah. Yang tadinya pakai jilbab sempit jilbabnya, jalannya begini.
Sekarang setelah hijrah dia pakai yang longgar-longgar, itu juga hijrah. Yang tadinya puasanya hanya Ramadan, dengar dakwah, dia mulai puasa Senin Kamis, itu juga bagian dari hijrah. Nah, bulan Muharram ini apa saja yang disunnahkan dilakukan? Satu, perbanyak bertaubat. Terutama bapak-bapak yang sudah muka sakaratil maut. Mana dia? Mana ini sudah muka-muka tua? Banyak-banyak bertobat. Bagaimana cara bertobat, Ustadz? Satu, melasimkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Atau mau lebih sahdu, ibu bapak-bapak duduk menunggu waktu Isya sambil istighfar di masjid. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Atau ibu sambil menyanyi, wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, tapi tak sanggup aku masuk ke nerakamu. Dosa-dosa hamba, dan seterusnya. Itu boleh sambil nunggu Isya, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Supaya terbiasa mulutnya, Bu. Sekarang kan canggih, ada tasbih digital. Ada yang punya? Ada. Nah, itu yang punya pegang itu, Bu. Kasih target 1 hari 100 kali istighfar. 1000 kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau yang panjang? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang, Ustaz. Yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang, Ustaz. Yang pendek lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. 2. Taubat dengan cara memperbanyak sholat sunnah taubat. Salat sunat awabina namanya, atau salat sunat taubat. Kapan, Ustaz? Selesai sholat maghrib, menunggu Isya, Nabi lakukan itu. Berapa rakaat, Ustaz? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Bagaimana cara dan bacanya? Sama salat sunnah biasa, cuma bedanya niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Salat taubat, niatnya taubat. Bagaimana niatnya? Boleh diucapkan, boleh juga tidak. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Arab, usalli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu itu, Ustaz? Bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak tahu, sudah, jangan aku repot. Menghadap kiblat, berdiri tegak, baru kau bilang, Tuhan, sholat sunat taubat, Allahu Akbar. Boleh, boleh. Sudah 2 rakaat, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi, Allah. Boleh. Daripada kau tunggu hafal usallinya, ndak nuhapan, ndak sembahyang makoh. Ayo. Ada orang masuk masjid. Allah. Allah. Dia langsung duduk. Saya tanya, Dek, kenapa ndak jadi sholat? Nabi bilang, ku lupa usallinya, Ustaz. Enggak.
Coba lihat orang Arab. Coba Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, lihat itu orang Arab kalau masuk masjid. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Lagi loading dia. Ya. Nah, apa bacaannya? Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Sudah itu baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Surah pendek apa? Surah pendek apa saja, yang penting hafal baik-baik. Jangan kamu baca yang kau tidak hafal baik-baik. Nanti malah salah sambung. Seperti Wattini. Kalau kau tidak hafal, biasa baku sambung wal asri. Atau Al-Kafirun. Kau baca baru kau tidak hafal. Tidak bisa kau sampai itu. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abid, wala. Ya, Ustadz, tidak ada surat pendek ku hafal Ustadz, kecuali itu kul-kul. Kul-kul mau boleh, bahkan tanpa membaca surat pendek boleh. Sudah ruku, sami'allahu liman hamidah, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, naik, ulang satu rakaat, terakhir sebelum naik untuk tahiyat, di situ maka tobat. Sujud terakhir. Bahasa Arab tidak boleh tobat begini. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Betapa besar dosaku. Tadi saya hilap ya Allah. Saya tadi membohongi pembeliku di pasar. Saya bilang modal padahal sudah untung. Ya Allah, maafkan saya. Berikan saya kemampuan tidak mengulang. Paling penting kemampuan tidak mengulang. Ya Allah, bapak-bapak ini berdoa, itu tadi mama-mama. Ya Allah, saya tadi hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah, pegang kak juga ya Allah. Akhirnya saya baku pegang-pegang. Boleh, tapi jangan diucapkan. Imam Syafi'i tidak boleh ada bahasa selain bahasa sholat. Jadi di mana? Dalam hati saja kau tobat. Bulan Muharram, perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal hataya. Satu. Dua, di bulan Muharram banyak berdoa. Tadi yang saya sebut nabi-nabi itu dikabulkan doanya pada bulan Muharram. Maka berdoa. Doa. Ibu-ibu. Oi. Bu. Bu. Mau ndak punya suami yang setia tidak selingkuh? Mau? Ini doanya supaya hatinya suami hanya cinta kepada ibu. Ikuti doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Doa bapak-bapak, adik-adik, doa tidak harus bahasa Arab. Allah tahu bahasa apapun yang kamu pakai. Bahkan minum dulu. Mana airku tadi? Ibu curhat sedikit. Saya ini dilarang ceramah banyak dan lama.
Suara saya mulai bermasalah. Ya, hari ini 4 kali saya ceramah, melanggar perintah dokter. Kenapa saya lakukan? Karena saya menghormati orang yang mengundang saya. Ya, Bu, doakan saya sehat. Saya pulang ini kan 3 hari Kak di sini, Bu. Pulang saya langsung ke Singapura untuk berobat lagi suara saya. Ini melanggar ini, Bu. Karena sebenarnya saya dilarang jangan ceramah lebih 1 jam, paling lama 45 menit. Makanya Ibu lihat saya terlihat terus jam kan? Karena itu kalau hilang suaraku tidak bisa lagi ceramah. Tapi saya selalu percaya Allah menolong saya. Amin. Jadi waktu ceramah tinggal 10 menit. Nah, Bu, doa tidak harus bahasa Arab. Ibu boleh doa begini, ya, sambil menangis Ibu. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Amin. Boleh. Daripada panjang kau baca bahasa Arab, kau tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini, Bu? Mau punya suami yang setia, ternyata doa yang dibaca doa minta hujan. Adik-adik, ada masih jomblo di sini? Ada? Doa kau minta di pabrik jodoh. Alhamdulillah anak-anak sekarang selalu minta jodoh, selalu berdoa. Tapi sayang berdoanya di Facebook, sayang berdoanya di medsos. Ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah perbaiki hidupku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana berdoa? Di atas sajadah. Sholat hajat dulu, baru minta kepada Allah. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Nah Allah yang bilang, minta kau, pasti saya kasih. Sayang sekali, kita mau anak kita lulus Akpol, kita mau lulus anak kita Akabri, kita mau lulus anak kita ASN, tapi kita tidak minta kepada Allah. Kita datang ke sekda, kita datang ke PJ, kita datang ke gubernur, cari muka. Iya Pak, iya, ini kasih. Nah, kalau bukan kita Pak, kasihan. Nah itu PJ saja bisa dimutasi, Kapolres bisa dimutasi, Kapolda bisa pensiun, Jenderal bisa pensiun. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada tiang roboh, hilang sandarannya. Siapa yang menyandarkan kepada PJ pergi, hilang sandarannya. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada manusia mati, hilang sandarannya. Allah. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, Allah tidak pernah mati dan Allah senang kalau kau minta kepadanya. Maka minta. Caranya Ustadz, sholat hajat dulu. Bapak-bapak, ada yang mau anaknya jadi pegawai? Coba jujur, saya doakan. Ada? Nah, ada anak ibu-ibu yang mau jadi pegawai anaknya, dapat kerja yang baik. Sekarang jawab pertanyaanku, sudahkah ibu sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Ayo. Saya mau anakku dapat pekerjaan yang baik. Mau, tapi kau tidak minta kepada Allah. Coba kalau bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut, masa Allah tidak kasih kau? Kan selama hidup pernah tidak minta kepada Allah 40 malam berturut-turut? Saya saja datang ke Pak PJ, jangankan 40 kali, 5 kali saja pasti capek nih. Pak PJ, bantu saya. Belum didengar. Jam 10 saya datang lagi, Pak PJ bantu saya. Pak PJ mulai balik. Jam 12 saya datang lagi, bantu saya. Apa? Mulai minta respon. Apa? Jam 3 saya datang lagi, Pak PJ datang lagi. Apakah yang mau?
Jam 6 malam datang lagi saya, tengah malam datang lagi. Akhirnya PJ bilang apa? Ya ambil saja, saya capek lihat kau. Itu manusia, apalagi Allah. 40 malam kau bangun, masa si Allah tidak dengar? Ada begitu. Nih, saya berapa bersaudara jadi pegawai negeri, tidak satu pun sogok, modal hanya fotokopi. Begitu anaknya mendaftar, mamanya bangun sholat tengah malam. Ya Allah, kau larang saya minta kepada manusia, kau larang saya menyogok, saya datang menagih janjimu seperti janjimu. Doa kok saya kabulkan. Sekarang saya doa, kasih lulus anakku. Itu namanya menagih janji Allah. Siapa yang janji? Allah. Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Minta kok sama saya kasih kok. Cuma caranya meminta ada khusus. Sholat tahajud namanya, Bu. Hei, Bu. Hafal Asmaul Husna? Hafal? Coba dengar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adakah jelek namanya Tuhan? Ada? Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha kaya, maha pemberi. Tidak ada nama Tuhan maha membakar rumah. Tidak ada nama Tuhan maha menolak doa. Tidak ada. Lalu sayang kau tidak datang kepada yang maha itu. Maka bulan Muharram ini minta kepada Allah. Tidak ada susahnya Allah kasih kita. Kau minta sama saya HP, tidak mungkin saya kasih. Dasat, kasih ke HP-mu. Kenapa? Tidak mau. Kenapa? Saya juga butuh HP. Ustadz, kasih ke mobilmu. Saya juga mau pakai. Tapi Allah, kau minta apa sama Allah? Semua Allah kasih. Kalau tidak dikasih, percaya kau yang kau minta tidak baik. Ibu-ibu, Pak, oi Pak, anak 11 tahun minta dibelikan motor, Bapak belikan enggak? Bapak belikan enggak? Kenapa? Berarti Bapak enggak sayang. Justru saya sayang, saya enggak belikan. Kenapa? Tabrakan, masih kecil. Saya berdoa, ya Allah, ada sesuatu saya minta, Allah enggak kasih. Allah tahu, jangkau, kau enggak mampu. Misal, hari ini saya berdoa, malam ini saya bangun sholat tahajud. Ya Allah, berikan saya pesawat pribadi, private jet, pesawat pribadi saya minta. Bagaimana kalau Allah tiba-tiba 2 hari yang akan datang kabulkan? Oh, langsung saya dapat private jet. Di mana mau ku parkir? Di mana saya dapat uang untuk bayar sewa parkirnya bandara? Di mana saya dapat uang untuk gaji pramugari dan pilotnya? Allah bilang, jam aku mau pesawat, mobil mau saya kasih kok. Doa, sangka baik. Bulan Muharram ini berdoalah, karena di situ bulan Allah malu ketika Allah tidak kabulkan doamu. 3, bulan Muharram. Ayo, bapak-bapak hijrah, datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, saya keliling-keliling ceramah di Papua, di mana-mana masjid penuh. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam bapak-bapak yang sudah mau mati di dalam. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak PJ umumkan malam ini, siapa yang datang berjamaah subuh dikasih beras 50 kilo, minyak goreng 2 liter. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 2 subuh sudah penuh ini. Padahal Nabi bilang, andai saja kau lihat pahala sholat berjamaah,
kamu akan datang walaupun kau merangkak. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Pahala berjamaah, satu, kalau kau wudhu dulu baru kau ke masjid, kata Nabi, melangkah kaki kanan satu pahala, melangkah kaki kiri hapus dosa kecilmu. Jadi kalau rumahnya ibu dari masjid sampai ke rumah 200 meter, PP 400 meter, berapa pahala kau dapat, berapa dosamu yang dihapus. Kaki kanan satu pahala, kaki kiri hapus dosa kecil. Apalagi kalau melangkah begini. Banyak pahalanya itu tidak dapat. Dua, pahala berjamaah. Tembok, tegel, aspal, dinding, dia akan jadi saksi. Dia bilang, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya kalau kita sholat sunnah di masjid, setiap 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah. Supaya apa? Supaya banyak saksinya nanti di akhirat. Yang ketiga, kalau basah bajumu, baju itu nanti yang melindungimu dari api neraka. Yang keempat, pahalanya 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah, 27 kali kau sholat di rumahmu baru sama. Bu, alhamdulillah, dengan izin Allah sudah 3 masjid saya bangun. Bangun sendiri Pak. Pembebasan tanahnya miliaran. Tidak ada saya minta sumbangan. Dari mana dapat uang Ustadz? Ya itulah kalau Bapak Ibu Bapak undang saya ceramah. Pertama, saya bangun di kompleks saya. Yang kedua, saya bangun di kampung saya. Nama bapak saya namanya Bani Abdul Latif. Yang ketiga di Makassar, masjid nama ibu saya, Masjid Hajjah Sitimang. Tidak perlu besar. Di bawahnya ada kolam ikan. Jadi masjid dikelilingi kolam. Anak-anak kalau sore Pak datang lihat. Dia senang lihat ikan. Masuk maghrib, Bu, Pak, ayo masuk berjamaah. Masa cuma datang lihat ikan, tidak datang jamaah? Penceramanya belum ceramah saya sudah kasih honor. Saya kasih judul. Kalah honornya kalau seminar pegawai negeri. Imamnya penghafal Quran 30 juz. Sudah 2 kali menang MTQ tingkat provinsi, juara 1 hafal Quran dan hadis. Anak muda. Muadzinnya lomba azan. Yang menang saya gaji seperti pegawai negeri. Imamku 3 saya gaji sebagai pegawai negeri. Sound sistemnya bagus. Dindingnya Bu ada proyektor. Kalau apa nak baca doa dan zikir imam tampil di dinding sehingga jamaah bisa baca ikut juga. Masya Allah. Harum, ada pengharum ruangan khusus saya pesan. Begitu orang baru masuk harum. Ini bagaimana orang ke masjid? Buru-buru kita mau kencing, tidak ada air. Padahal tertulis saldo kas 70 juta, WC-nya rusak. Dengar kok pengurus masjid yang begini, kamu bakal bertanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa kau simpan uangnya orang? Tidak jalan amalnya. Saya rata-rata pengurus masjid sampai 100 orang pengurus masjidnya satu masjid. Tapi rusak keran masjid, satu yang rusak keran masjid, tidak ada satupun yang ganti dari 100 orang itu. Ayo hijrah. Mari ngurus masjid karena Allah. Kalau rumahnya Allah diurus, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Ya? Bagaimana orang ke masjid Pak? Yang azan sudah pensiun. Siapa ndak mau azan? Bagaimana anak muda mau azan? Kau ndak gaji? Ikhlas. Kenapa itu toilet di mall pada bersih? Kenapa toilet di hotel bersih? Karena yang bersihkan digaji. Kenapa toilet masjid kotor? Nggak mau kau gaji, padahal boleh kau gaji. Gaji mereka, ikhlas. Suruh ikhlas itu jaga toilet di hotel, pasti busuk semua. Tidak begitu pengertian ikhlas. Maka bagaimana masjid mau rapi? Manajemennya tidak bagus. Yang azan orang tua sudah pensiun.
Bagaimana orang ke masjid? Yang ceramah mulai salam sampai salam terakhir neraka terus dicerita. Kau akan dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digoreng kau. Nah bilang anak muda, Deden tidak usah ke masjid, bikin takut-takut. Dapat lagi Pak Imam, Allah Karim, sound sistemnya, Allahu Akbar, Allah. Begitu kita sujud, karpetnya banyak semut. Kalau dia baca Al-Quran yang panjang-panjang, keliru. Siapa yang ngajar? Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Siapa bilang? Nabi. Kalau jadi imam, kasih pendek, jangan kau siksa orang tua. Allahu Akbar. Orang tua kasih yang remati. Belum selesai, nah kasih naik lagi kepala ada kasih. Dek pernah selesai roh kasih, dek pernah capu. Kau siksa orang tua. Datang anak muda, mimpi masuk neraka malam Jumat. Sekalinya subuh Jumat pergi salat subuh. Pulang salat subuh, nah bilang Ustaz, aliran sesat itu di masjid tadi. Kenapa kau bilang dek? 3 rakaat di sembahyang subuh. Saya bilang bukan 3 rakaat, sujud tilawat namanya itu. Ayo. Bekalinya besok pergi lagi, pindah masjid. Nah saya saja itu imam tadi. Kenapa dek? Surah Yasin dah bagi 2. Kalau jadi imam Nabi, dia baca yang pendek. Kalau sendiri, Allah Karim, rakaat pertama satu juz dia baca. Kalau Nabi sendiri, tapi kalau imam ringkas. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa disuruh umumnya orang hafal? 1, orang husuk bisa ikut. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 4 sampai 52. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa dibaca semua di dalam masjid. Pembacaan surah Yasin dan tahlil setiap hari Kamis ba'da maghrib. Belum selesai, dibaca lagi itu keadaan keuangan masjid, pengeluaran. Belum selesai, dibaca lagi itu bajunya orang, caleg DPR RI. No. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kenapa disuruh umumnya orang baca? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam baca wadduha, salah, kita bisa bantu. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal, salah, hadapi dirimu dengan susahmu. Nabi bilang orang bugis ewa ya lebu. Dia suruh aku baca. Ada ini cerita Pak, cerita tidak tahu benar atau tidak. Begitu dia baca surah yang panjang-panjang Pak, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, kaget, tidak tahu apa sambungannya. Nah ingat-ingat apa sambungannya ini? Tidak bisa. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, Nabi bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Dengar baik-baik, dengar. Itulah sebabnya dalam fikih solat berjamaah, jadi makmum boleh siapa saja, orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum, sah berjamaahnya. Jadi makmum boleh orang bodoh sampai orang paling pintar boleh jadi makmum, tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Karena kalau salah bubar jamaah. Saya waktu kecil di kampung, imam sujud lama sekali, tidak seperti biasanya. Mana minta lah ada imam ngeye.
Sekali ada teman saya, dia angkat kepalanya. Wih, lenyap imamnya. Nah bilang, hilang imam. Bah, ternyata imam keluar pintu samping. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf jamaah? Metu kana. Saya bilang, kentut saya nak. Pak Imam, besok kalau kau kentut, kasih naik dulu kepala supaya dilihat kau keluar. Apa dia bilang? Saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Tanggal 6 Agustus Provinsi Papua memilih imam. Kalau kau salah milih imam, kacau jamaah. Kesempatan memilih imam. Alhamdulillah Allah kasih kau kesempatan kedua kalinya. Yang salah kemarin-kemarin, luruskan pilihanmu kali ini. Tapi ingat, boleh berbeda pilihan, jangan saling menyerang. Dengar tim sukses, silakan pilih jagoanmu, jangan kau hina orang lain. Jangan bawa isu-isu lain. Jangan kau saling menyerang. Pilihlah yang kamu mau, hormati lawanmu. Kalau ada calon suka menjelek-jelekkan, percaya tidak sesuai syariat. Kalau kau tidak senang, silakan, tapi jangan kau hina orang. Yang paling penting, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ayat ini kemudian diterjemahkan oleh para pendiri Republik Indonesia dalam Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.